Oke, kembali lagi di channel saya Ones Muda Golo-Golo. Salam petani muda. Pada saat ini saya akan mendeskripsikan sedikit tentang manfaat dari lahan kering yang ada di NTT dengan pola tanam tumpang sari. Ayo, jangan lupa like and subscribe video saya. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menampilkan kebun saya yang berareal kurang lebih 50 kali 50 atau 250 meter persegi. Pada saat ini saya menanam dengan sistem tanam tumpang sari, yaitu ada jagung hibrid, ada kacang tanah, kacang hijau, dan padi. Oke, dan ternyata berhasil. Jangan hanya mendengar perkataan saya menunjukkan dengan bukti yang telah saya lakukan. Ya baik, ini dia. Ini saya tanam jagung hibrid yang sekarang sudah berumur 115 hari, sudah mulai mengering ini. Semua di lahan ini. Ya, kita lihat. Ini jagungnya. Ini hasil yang saya tanam 11 hari di kebun saya. Kita lihat. Di bawahnya setelah jagung dipangkas, saya menanam dengan kacang hijau. Fungsi dari penanaman kacang hijau pada video ini ingin saya jelaskan Bapak Ibu sahabat tani semuanya. Kacang hijau adalah tanaman yang mempunyai bintil akar yang mengandung nitrogen yang dapat memperbaiki pH tanah atau unsur tanah yang sudah rusak, sehingga saya menanam kembali dengan kacang hijau agar memperbaiki tanah yang unsur haranya telah diambil oleh tanaman jagung pada saat budaya jagung. Ya, tidak hanya dengan jagung, di sini juga kita lihat ada ubi kayu di lahan kering saya. Ini ubi kayunya yang berumur 2 bulan lebih, saudara-saudari. Ini kita lihat ubi putih yang saya tanam, jagungnya. Ya. Dan kita lihat di atas ada tanaman sorghum yang saya budayakan. Ini saya hanya mengalihkannya. Mengapa saya tanam dengan sorghum di bagian pinggir? Agar mengalihkan burung dari hama burung yang akan menyerang padi. Sebentar saya akan tunjukkan petakan padinya. Ini sorghumnya. Ya, ini hanya untuk tanaman pengendali hama burung yang akan menyerang padi, saudara-saudari pencinta. Ya, kita lihat jagungnya. Ya, ini areal jagungnya. Ya, di sini ada mentimun. Mentimun ini. Yuk. Ya. Kita lihat. Di sini juga telah tanam kacang panjang. Kenapa saya tidak pangkas? Karena fungsinya agar nanti kacang panjang akan menjalar pada batang ini, sehingga saya tidak pangkas. Yaitu kita kembali. Yuk, next. Ini sahabat tani. Oke, kembali lagi. Yuk, ini adalah kacang tanah yang telah saya panen dengan umur panen 110 hari. Ya, ini baru setengahnya saya panen. Ini kita lihat hasilnya. Dengan pola tanamnya satu lubang tanam ada 2. Kita lihat hasilnya, sahabat tani. Ini hasilnya. Ya, ini kacang tanahnya. Kacang tanah yang berumur 110 hari yang telah saya panen. Ya, ini. Kembali lagi sahabat tani. Ini adalah lahan kacang tanah yang belum saya panen, yang masih berumur 80 hari. Kenapa saya menanamnya dengan umur 80 hari? Karena mengingat waktu panennya tidak serentak, sehingga tidak rugi karena menghemat tenaga. Ini masih muda, saudara, masih putih, daunnya masih hijau. Berbeda dengan yang berumur 110 hari. Ya, ini ada ubi. Ubi saya tanam dengan jarak yang lumayan agar kelak ubi besar tidak dapat menghambat atau menaungi tanaman lain yang akan kita tanam. Ya, itu fungsi dari penanaman ini yang saya jelaskan pada video saya di kebun lahan kering saya, ada di NTT Kabupaten Lembata, Desa Baupana. Ya, ini ubinya. Nah, ini ada jagung hibrida yang masih hijau-hijau.
karena kebetulan sengaja saya tanam kemudian agar bisa dimanfaatkan makan. Yuk, kembali lagi ke petak yang berikutnya. Ini adalah padi varietas padi kuning atau biasa dijuluki ini luasannya. Dan diantaranya saya melakukan penanaman di tengahnya dengan jagung. Ini adalah jenis jagung pulut. Ya, sudah mulai mengering, kita dapat lihat isinya. Ini jagung pulut. Nah, lumayan bisa dimanfaatkan. Ada ubi yang baris, itu ubinya. Dan bagian ini saya tanam dengan jagung pulut dan padi. Padi kenapa aman? Karena tadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Saya sudah melakukan penanaman sorghum untuk mengalihkan burung yang akan menyerang padi ini. Ini bulir padi kuning. Oke. Ya, baik. Sekarang pasti ya timbul pertanyaan dari sahabat tani, kok kebunnya gak tanam serentak dengan satu varietas, kenapa ditanam dengan berbagai jenis tanaman pada satu lahan saja? Ya, saya ingin menjelaskan sedikit sahabat tani, kenapa saya menggunakan sistem tumpang sari. Karena mengingat lahan dan keadaan geografis curah hujan yang ada di NTT itu hanya sekitar 4 bulan. Jadi tidak terlalu curah hujannya sedikit. Curah hujannya banyak tapi waktunya cuma sedikit rentang waktu, sehingga saya memanfaatkannya dengan menanam tumpang sari, dan ternyata hasilnya betul-betul memuaskan sahabat tani. Jadi untuk para petani di NTT jangan ragu